Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Gak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Ditangkap dalam arti proses gitu kan, ke hukum secara yang berlaku kan begitu. Kenapa kok harus saya ditangkap kalau saya wartawan? Bambang Tri ini orang yang konyol, gegabah, dan bolehlah saya katakan goblok ya. Si Bambang Tri harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ketika dia tidak mampu membuktikan tudingannya terhadap Presiden Jokowi, si Bambang Tri didor kepalanya. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Akhirnya si Gus Nur membelakangi Bambang Tri. Saya nggak tahu apakah si Gus Nur ini sudah capek atau mulai berseberangan pemahaman dengan Bambang Tri, atau entahlah apapun alasannya ya. Padahal sebenarnya mereka ini menurut saya saling tunggang menunggangi. Kalau melihat dari sisi si Gus Nur sendiri, dia ini punya satu kebencian terhadap Presiden Jokowi, dan melihat ketika ada seorang sosok yang begitu konyol, bukan pemberani menurut saya si Bambang Tri ya. Bambang Tri ini orang yang konyol, gegabah, dan bolehlah saya katakan goblok ya. Dan itu seakan-akan mendukung sentimen kebencian seorang Gus Nur terhadap Presiden Jokowi. Akhirnya beliau merasa tertarik untuk mengundang si Bambang Tri sebagai narasumber dalam podcastnya. Jadi mereka ini saling tunggang menunggangi dengan sentimen kebencian yang berbeda-beda menurut saya ya. Si Gus Nur sendiri awalnya dikenal sebagai seorang ustadz berlatar belakang NU yang suka muncul di sosial media, menyebar pemahaman-pemahaman positif yang mencerahkan dan mengedukasi masyarakat gitu ya. Tetapi kemudian beliau lebih memilih untuk bersahabat dengan kelompok perongrong NKRI. Dan kemudian beliau mulai membangun statement-statement kebencian terhadap NU, pemerintah, aparat, dan juga negara. Luar biasa sekali. Tetapi menurut saya ini adalah satu situasi yang naas bagi seorang Gus Nur atau Sugi Nur ini ya. Beliau tergoda untuk nimbrung dalam suatu sentimen kebencian dari Bambang Tri. Nah, sekarang kita bicara tentang si Bambang Tri. Bambang Tri ini awalnya beliau menyebar isu PKI ya. Beliau membuat buku yang berjudul Jokowi Undercover, dan sepanjang apa narasinya dalam buku itu, intinya mengulas suatu tudingan secara tajam terhadap Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi merupakan keturunan PKI, kan seperti itu. Tetapi ada yang aneh dan janggal menurut saya ketika dalam suatu jumpa pers si Bambang Tri ini mengatakan Pak Jokowi datang ke Blora, ketemu seorang dukun yang cukup terkenal di Blora. Kemudian di sela itu Bambang Tri juga menyisipkan bahwa Blora itu basisnya PKI. Jadi ini mulai menggiring pemikiran masyarakat. Pak Jokowi datang ke Blora, ketemu seorang dukun yang cukup terkenal. Blora itu basisnya PKI. Jelas di sini maksud seorang Bambang Tri adalah menggiring cara berpikir masyarakat untuk memandang bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah benar seorang keturunan PKI karena mendatangi suatu tempat yang menjadi basisnya PKI tempo dulu. Janggalnya menurut saya adalah
Bambang Tri mengaku berasal dari Blora. Jadi kalau kita menganalogi ini, sebenarnya mana lebih berpotensi sebagai keturunan PKI? Apakah Insinyur Haji Joko Widodo yang dari Solo ke Blora, ataukah si Bambang Tri yang aslinya berasal dari Blora? Jadi menurut saya, si Bambang Tri lebih berpotensi sebagai keturunan PKI, dan menurut saya tidak menutup kemungkinan justru si Bambang Tri inilah PKI sesungguhnya, melihat dari watak dan tingkah lakunya yang tidak beradab, jauh dari etika dan sopan santun tersebut. Pernah juga si Bambang Tri membangun narasi bahwa ketika beliau di penjara, keluarganya berantakan, istrinya dihamili dan lain sebagainya. Dan saya juga mendengar informasi bahwa dia sudah ditinggal oleh istrinya. Saya pikir-pikir ya wajar saja. Wanita mana yang bisa sejahtera hidup dengan seorang laki-laki yang tingkah lakunya itu amburadul seperti si Bambang Tri ini. Sehingga kalau kemudian istrinya itu dihamili oleh orang lain, saya pikir itu bukan suatu hasil dari pemerkosaan, melainkan itu merupakan keputusan istrinya dalam keadaan sadar. Saya pikir istrinya memilih menentukan kebahagiaannya karena kebahagiaan itu tidak ditemukan ketika hidup bersama si Bambang Tri. Iya kan? Dan saya melihat potensi ke depan bahwa si Egy Sujana, Ahmad Kosinudin dan kawan-kawannya juga akan berbalik arah membelakangi si Bambang Tri. Dan menurut saya si Bambang Tri ini akan menemui satu titik di mana dia akan mempertanggungjawabkan segala fitnah-fitnah kejinya, segala tingkah lakunya yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak ada sopan santunnya itu. Si Bambang Tri harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan saya berharap Yang Maha Kuasa menjawab doa seorang Bambang Tri, di mana ketika dia tidak mampu membuktikan tudingannya terhadap Presiden Jokowi, tembak kepalanya. Saya berharap Yang Kuasa meridohi doanya si Bambang Tri, karena ucapan adalah doa. Semoga sampai pada suatu titik si Bambang Tri didor kepalanya. Saya yakin bahwa Bambang Tri tidak sendiri. Tentu saja di balik Bambang Tri ada orang-orang kuat. Karena tidaklah mungkin seorang Bambang Tri berani melakukan hal yang ekstrim, bahkan menyerang ke jantungnya NKRI. Presiden adalah simbol negara, wajah bangsa. Otomatis serangannya Bambang Tri mengarah kepada jantungnya bangsa Indonesia, jantungnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya berharap ke depan pemerintah dan aparat bisa lebih tegas lagi terhadap manusia-manusia brengsek seperti si Bambang Tri ini, mengingat bahwa generasi penerus bangsa jangan sampai diracuni dengan pemahaman-pemahaman konyol, dengan fitnah-fitnah keji, dengan kelakuan yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak ada sopan santunnya seperti yang ditunjukkan oleh si Bambang Tri ini. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, akhir kata saya ingin berpesan, mungkin suatu saat nanti bangsa ini akan hancur. Tapi pastikan saya dan saudara bukanlah pelakunya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak ada sopan santunnya seperti Bambang Tri. Nusantara dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Pertahankan itu. Karena kita Indonesia, kita orang beradab, kita tahu sopan santun, kita tahu saling menghargai dan menghormati, kita tahu apa yang namanya toto kromo. Kalau terhadap seorang bapak bangsa saja kita tidak bisa menunjukkan rasa hormat, bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang lain? Mari kita pertahankan adab Nusantara. Mari kita lestarikan adat ketimuran. Karena hal itu merupakan hal yang mulia
untuk kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.